Pengembangan mobil listrik Indonesia. Dulu Dahlan, sekarang Jonan yang dorong pengembangan mobil listrik Indonesia. Membanggakan karya anak bangsa Indonesia sudah berhasil mencipta, mengembangkan mobil listrik Indonesia. Dan ini menjadi sangat strategis karena negara lain mobil listriknya juga belum sempurna. Sehingga ketika kita sama-sama memulai, kita bareng-bareng memulai dari nol. Gitu ya. Beda Tesla Amerika dengan Selo mobil listrik Indonesia. Kita bisa membandingkan bahkan ini ya. Kehebatan apa mobil listrik dari Amerika, Tesla, dan apa keunggulan Selo mobil listrik Indonesia. Luar biasa. Meskipun banyak plus minusnya, tapi ini hasil karya anak bangsa yang patut kita acungin jempol. Tetapi pengembangan mobil listrik Indonesia ternyata tersangkut masalah korupsi ya. Di sini bahkan Dahlan Iskan beli mobil listrik senilai 4 miliar dari luar. Dahlan ingin buktikan dirinya benar. Yaitu maksud dari Dahlan adalah bahwa mobil listrik di luar negeri sudah laku. Sudah dibutuhkan karena emisinya lebih kecil ya. Jadi polusinya lebih kecil dan harganya juga laku nih 4 miliar. Bahkan ya dipasarkan ribuan, ratusan ribu, bahkan mulai menembus jutaan. Jadi Dahlan ingin buktikan bahwa proyek pengembangan mobil listrik itu benar dan dibutuhkan. Tapi apa daya, karena justru vonis untuk pengembang mobil listrik ini malah diperberat untuk Dasep dan kawan-kawan. Jadi di Mahkamah Agung yang tadinya banding malah diperberat. Ini menakutkan bagi para inovator, bagi para pengembang mobil listrik Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Silahkan komen di bawah ini. Nah, di mana ini kerumitannya? Kerumitannya adalah bahwa pengembangan mobil listrik bagi Dahlan Iskan dan bagi Dasep dan bagi para peneliti Indonesia adalah merupakan sebuah proyek pengembangan. Tapi bagi jaksa di sini dianggap sebagai pengadaan. Nah, pengadaan atau pembelian, pengadaan barang dan jasa tentu saja beda dengan penelitian dan pengembangan. Disinilah yang muncul. Maka harus hati-hati bagaimana nanti pemerintah sekarang, Jonan dan oleh pemerintah Jokowi dan kawan-kawan, kalau ini masuk ke pengadaan akan menjadi rumit seperti kasus mobil listrik yang sudah dimotori oleh Dahlan Iskan dan mengorbankan salah satu engineer terbaik Indonesia, Dasep, yang divonis penjara. Jadi bagaimana menurut Anda? Silahkan berkomentar di bawah ini. Untuk amannya, maka pembuatan prototipe mobil listrik Indonesia yang nanti akan digagas oleh Jonan dan kawan-kawan dan Pak Menteri Luhut, juga didukung oleh Jokowi barangkali. Di sini untuk pengembangan, kata kunci pengembangan, mendorong pengembangan mobil listrik ini harus benar-benar nanti akan dibedakan dengan pengadaan. Itu harus dibedakan. Jika tidak, maka akan menjadi masalah seperti yang sudah-sudah. Apa bedanya pengembangan dengan pengadaan? Tentu saja kalau pengembangan ini melibatkan research and development ya, research dan development, penelitian dan pengembangan, maka di situ nanti akan ada aturan-aturan sebagai research dan development yang lebih longgar. Tidak bisa dibandingkan dengan yang pembelian gitu ya. Sedangkan kalau pengadaan, nah ini nanti yang akan menjadi problem. Ketika mengadakan mobil listrik, misalkan kasus yang sudah terjadi, pengadaan mobil listrik 32 miliar ya. Nah, itu dibandingkan dengan pengadaan mobil misalnya Innova atau Avanza. Tentu saja kerugian negara menjadi 29 miliar itu. Gitu ya, karena untuk membeli Avanza atau Toyota, Anda tinggal beli saja, mungkin 100 juta, 200 juta selesai satu mobil. Tapi kalau untuk pengembangan prototipe mobil listrik, ya satu mobil bisa juga 1M, 2M, dan sebagainya yang harus dipertanggungjawabkan dalam kerangka penelitian dan pengembangan mobil listrik, bukan pengadaan. Bagaimana menurut Anda? Silahkan komen di bawah ini. Terima kasih.